Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gangguan kepribadian histrionik. Setelah kita membahas beberapa mengenai gangguan kepribadian sebelumnya, seperti borderline dan juga narsisistik, hari ini kita akan masuk ke gangguan kepribadian histrionik yang juga termasuk kepada klaster B pada pembagian menurut DSM-5. Kriteria umum dari gangguan kepribadian histrionik adalah adanya pola pervasif atau pola yang menetap dari emosi yang berlebihan dan pencarian perhatian dimulai pada awal masa dewasa dan hadir dalam berbagai konteks. Jadi, terdapat kunci di sini, yaitu emosi yang berlebihan dan mencari perhatian. Ini adalah keterangan dari DSM-5, text revision dari DSM-5 yang diterbitkan pada tahun 2022 ini. Untuk diagnosis, terdapat 5 atau lebih dari 8 kriteria, kemudian terdapat gambaran pola kepribadian yang menetap dan tidak fleksibel menyebar di berbagai situasi pribadi dan sosial, yang ini merupakan semua ya dari gangguan kepribadian, pasti tidak fleksibel dan juga menetap dan menyebar di berbagai situasi, menyebabkan masalah atau penderitaan yang bermakna secara klinis atau adanya masalah atau hendaya dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Dan pola ini stabil dan berlangsung lama, dan kejadiannya atau onsetnya dapat ditelusuri kembali setidaknya sampai masa remaja atau masa dewasa awal. Onset munculnya sebelum usia 18 tahun dan minimal telah mengalami gambaran pola tersebut selama 1 tahun. Jadi kalau belum berusia 18 tahun, misalnya masih berusia 16 tahun, tapi dia sudah mengalami gambaran tersebut lebih dari 1 tahun, kita tetap boleh mendiagnosis ketika memang memenuhi gambaran kriteria diagnosisnya. Kemudian, gambaran gejala bukan diakibatkan oleh gangguan psikiatri yang lain. Dan gambaran ini bukan diakibatkan karena penggunaan zat ataupun kondisi medis umum lainnya. Kriteria diagnosis yang pertama. Kita masuk kepada kriteria diagnosis yang pertama dari histrionic personality disorder, bahwa seseorang dengan HPD tidak nyaman atau merasa tidak diapresiasi dalam situasi di mana dia tidak menjadi pusat perhatian. Ketika dia tidak menjadi pusat perhatian, maka dia akan merasa tidak diapresiasi. Seringkali hidup dan dramatis, mereka cenderung menarik perhatian karena itu adalah kebutuhannya, dan pada awalnya mungkin sangat terlihat memikat, mencari kenalan baru dengan sangat antusias, keterbukaan yang nyata, bahkan kadang dianggap genit. Namun, kualitas-kualitas dalam sosial tersebut menipis karena orang-orang ini terus-menerus menuntut untuk menjadi pusat perhatian. Lama-kelamaan orang di sekitarnya pun bisa lelah. Mereka mengambil peran sebagai kehidupan dari sebuah pesta, gitu ya. Dia nyawanya sebuah pesta, party, gitu ya. Jika mereka bukan menjadi pusat perhatian, mereka akan melakukan sesuatu yang dramatis, misalnya mengarang sebuah cerita, membuat sebuah adegan untuk menarik fokus perhatian pada diri mereka sendiri. Kebutuhan ini juga terlihat dalam perilaku mereka dengan dokter, dengan terapis. Misalnya, mereka akan mudah menyanjung, membawa hadiah, memberikan deskripsi dramatis atas gejala fisik yang dialami ataupun gejala psikologis, dan selalu ada gejala baru setiap kali kunjungan. Orang dengan histrionik ini
dan juga narsisistik, keduanya sama-sama mendambakan sorotan, di mana kedua gangguan tersebut berbeda adalah pada seorang histrionik secara eksklusif menggunakan daya tarik fisik dan seksualitas untuk mendapatkan perhatian ini, berbeda dengan cara dari seorang narsistik. Baik, kita masuk ke kriteria diagnosis yang kedua dari gangguan kepribadian histrionik, bahwa seringkali interaksi dengan orang lain ditandai dengan perilaku seksual yang menggoda atau provokatif yang tidak pantas. Perilaku ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang di mana individu tersebut memiliki minat seksual atau romantis, jadi bukan hanya pada orang yang disukai, pada orang yang menjadi targetnya, tapi lebih luas dari itu. Dalam berbagai macam hubungan sosial, pekerjaan, dan profesional di luar apa yang sesuai untuk sebuah konteks sosial. Sering ada fantasi seksual tentang orang-orang di sekitarnya, tetapi pasien tidak konsisten dalam mengungkapkan fantasi tersebut, hanya malu-malu, genit, dan kadang juga tidak agresif secara seksual. Seorang histrionik wanita cenderung menghadapi kesulitan pada dua tahap perkembangan psikoseksual klasik. Pada tahap perkembangan di masa kecilnya, yaitu kurangnya kedekatan dengan ibu selama tahap oral dan kesulitan menyelesaikan situasi audipal dan kejelasan identitas seksual. Kurangnya pengasuhan ibu disebut membuat ia berpaling kepada ayahnya untuk memuaskan kebutuhan atas ketergantungan. Dia segera belajar bahwa perilaku genit dan tampilan emosi ekshibisionistik yang dramatis diperlukan untuk mendapatkan perhatian dari sang ayah. Menurut teori ini, dia sebenarnya tetap tidak akan terpuaskan karena kedekatan dengan laki-laki ini hanya sebagai pengganti kebutuhan akan ibu dan tetap tidak akan menjawab kebutuhan dasar yang sebenarnya ia butuhkan. Kita masuk ke kriteria diagnosis yang ketiga dari gangguan kepribadian histrionik, bahwa seorang dengan histrionik akan menampilkan ekspresi emosi yang berubah dengan cepat dan dangkal. Gangguan kepribadian histrionik mirip dengan gangguan kepribadian ambal karena keduanya mengalami emosi yang intens. Namun, pasien borderline biasanya tidak menyukai diri mereka sendiri. Mereka dalam pembahasan cukup kompleks. Sedangkan orang dengan histrionik personality disorder cenderung sangat yakin dengan semua yang mereka pikirkan, semua yang mereka lakukan. Mereka sering lebih dari senang untuk bertindak lemah lembut jika itu akan menarik perhatian. Keyakinan akan kebenaran pendapat mereka inilah yang kemudian membuat mereka mengekspresikan emosi seolah-olah mereka mengalami sesuatu yang sangat parah. Meskipun sering diperdebatkan apakah orang dengan histrionic personality disorder mengalami emosi lebih intens atau hanya melaporkannya sebagai lebih intens, kita biasanya melihat ekspresi emosi yang sangat kuat, tetapi hanya sebentar saja dan sangat dangkal. Ibaratnya sesuatu yang sebenarnya tidak amat lucu, tapi dia bisa sangat tertawa terbahak-bahak. Sesuatu yang sedihnya sedih tapi tidak membuat menangis, tapi dia bisa menangis terseduh-seduh. Jika mereka sedih, mereka putus asa dan seluruh dunia dalam bahaya. Ketika mereka bahagia, mereka gembira dan euforia sampai hampir tidak mengungkapkan kegembiraan apa yang mereka rasakan. Karena tentunya tadi ya, sesuatu yang dangkal dan kurang berarti, kurang sesuai emosinya. Baik, ini adalah
Akhir penjelasan dari gangguan kepribadian histrionik untuk kriteria 1, 2, dan 3. Insya Allah jumpa lagi pada kriteria diagnosis selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.